Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rutu Pasha Britanayo. Di sini saya akan mempresentasikan yang materinya tentang Pancasila sebagai simbol perjuangan demokrasi. Pendahuluan, Pancasila merupakan pondasi ideologis dan filosofis bagi negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dan penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai simbol perjuangan demokrasi, Pancasila tidak hanya menjadi landasan ideologis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur ke dalam sistem politik, Pancasila berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong partisipasi aktif warga negara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat dan harmonis. Sejarah perjuangan demokrasi dalam Pancasila. Yang pertama, pada era kemerdekaan tahun 1945. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, lalu Piagam Jakarta menjadi tonggak awal, meskipun kemudian mengalami penyesuaian demi menjaga persatuan bangsa. Lalu proklamasi kemerdekaan menegaskan Pancasila sebagai identitas bangsa yang demokratis. Yang kedua ada pada era Orde Lama. Demokrasi parlementer dijalankan, namun mengalami tantangan besar seperti instabilitas politik dan penyimpangan ideologi. Lalu yang ketiga pada era Orde Baru. Demokrasi mengalami distorsi dengan munculnya otoritarianisme. Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi seringkali disalahgunakan. Lalu yang terakhir pada era reformasi pada tahun 1996 sampai dengan sekarang ada kembalinya semangat demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila dan penegakan HAM, desentralisasi dan pemilihan umum yang lebih transparan menjadi ciri khas utama. Makna sila dalam Pancasila dalam hubungannya dengan demokrasi. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengajarkan toleransi beragama dan kebebasan keyakinan, lalu mendorong penerimaan perbedaan sebagai bagian dari demokrasi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mendorong keadilan sosial dan perlakuan setara dalam kehidupan demokratis. Lalu pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan dalam perbedaan, dan menjaga keharmonisan untuk mendukung stabilitas demokrasi. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi langsung melalui pemilihan umum dan perwakilan, dan menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong pemerataan ekonomi dan sosial, lalu mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam sistem demokrasi yang adil. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama untuk ideologi negara. Pancasila menjadi ideologi negara untuk mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuan bersama. Yang kedua untuk landasan hukum. Pancasila dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, memberikan landasan hukum bagi seluruh aturan dan kebijaksanaan Indonesia. Lalu yang ketiga ada sumber moral. Pancasila menjadi sumber nilai-nilai moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pilar-pilar demokrasi dalam Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Menegakkan kedaulatan rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti dalam pemilu. Yang kedua, ada musyawarah mufakat yang mengutamakan musyawarah mufakat dalam mencapai kesepakatan dan menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, ada supremasi hukum
menegakkan hukum sebagai norma tertinggi dan menjamin keadilan dan kesetaraan. Yang keempat ada hak asasi manusia atau HAM, menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi semua warga negara tanpa diskriminasi atau terkecuali. Implementasi nilai demokrasi Pancasila. Pancasila menjadi simbol perjuangan demokrasi melalui yang pertama sistem politik, pemilu yang bebas dan adil, dan sistem pemerintahan yang berbasis check and balance. Yang dua sistem hukum, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, lalu perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Yang ketiga ada pendidikan demokrasi. Pancasila mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan, lalu memberikan ruang dialog untuk menyelesaikan konflik secara damai. Pancasila dapat dianggap simbol perjuangan demokrasi di Indonesia karena beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama, landasan filosofis. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Lalu pengakuan terhadap kedaulatan rakyat demokrasi rakyat. Demokrasi Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Lalu musyawarah untuk mufakat. Salah satu prinsip prinsip utama dalam demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Lalu menghargai keberagaman. Pancasila mengakui dan menghormati keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dengan menghargai dengan menghargai perbedaan, Pancasila berfungsi untuk mencegah konflik dan mendorong harmoni sosial. Dan terakhir, keadilan sosial. Salah satu sila Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menjadi pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Lalu Pancasila sebagai simbolik memiliki makna yang dalam dan beragam, mencerminkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama, burung Garuda. Maknanya melambangkan kekuatan dan keberanian bangsa Indonesia. Lalu ada perisai. Maknanya perlindungan dan perjuangan bangsa Indonesia. Dan di dalam perisai terdapat simbol-simbol dari setiap sila Pancasila yang mencerminkan ideologi nasional. Lalu ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maknanya semboyan ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mencerminkan semangat persatuan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Lalu ada warna. Warna kuning pada Garuda melambangkan keagungan, sedangkan warna merah melambangkan keberanian. Jumlah bulu. Jumlah bulu pada Garuda 17 helai pada sayap, 8 helai pada ekor, dan 19 helai di bawah perisai, dan 45 helai di leher, melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kesimpulan dari presentasinya ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk identitas bangsa dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam harmoni, keadilan, dan kesejahteraan. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan memastikan kelangsungan demokrasi yang sehat serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Saya Muhammad Frid Pasha bertanya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.